Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita bakal membahas soal-soal UMPTKIN yang bagian tes kemampuan akademik bahasa Indonesia. Silakan disimak dengan baik video ini. Nah, seperti biasa ya teman-teman, soal-soal bahasa Indonesia pasti berkaitan dengan tulisan. Jadi, video ini boleh di-pause dulu untuk teman-teman membaca teksnya ini yang tersedia di layar ini. Karena teks awal ini bakal berguna untuk nomor 1 sampai nomor 4. Pastikan kalian sudah membaca ya, atau boleh dibaca soalnya terlebih dahulu. Nah, kita mulai. Untuk nomor 1, pertanyaannya adalah tema yang sesuai dengan bacaan di atas adalah. Nah, untuk nomor 1 ini jawabannya A, yakni generasi Z mahir dalam teknologi, yang dimana generasi Z itu semuanya mampu menguasai teknologi dengan baik, yang tentunya bisa mempermudah kehidupan. Yang kedua, terkait teks soal nomor 1, kata aplikasi dan piawai pada soal memiliki makna yang sesuai dengan titik-titik. Nah, untuk jawabannya adalah yang bagian A, yakni praktik cakap. Karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi itu adalah sebuah bagian yang tugasnya atau tupoksinya mengerjakan sesuatu. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu, pasti ada sebuah praktik yang dilakukan. Sedangkan untuk piawai itu artinya cakap, yakni handal dalam suatu hal. Lanjut bagian ketiga, pertanyaannya adalah pernyataan yang paling tepat dengan gambaran bacaan di atas adalah. Nah, untuk nomor 3 ini jawabannya yakni yang bagian A, yakni bencana alam menimpa warga Brebes, Jawa Tengah. Itu sudah sesuai dengan teks yang tersedia. Kita lanjut, masih berkaitan dengan teks yang sama. Kemudian untuk nomor 4 pertanyaannya adalah kata curam, gembur, dan remah pada bacaan di atas memiliki makna berbeda adalah titik-titik. Nah, untuk jawabannya di sini bagian C. Kenapa bisa bagian C? Karena maksud dari pertanyaannya adalah masing-masing kata yang sudah disebutkan tadi itu memiliki makna yang berbeda. Nah, maknanya adalah yang bagian terjal, berderai, dan juga sisa-sisa. Di bagian ini kalimat yang disediakan sudah berbeda. Kemudian nomor 5 pertanyaannya adalah pernyataan yang paling tepat dengan gambaran bacaan di atas adalah titik-titik. Nah, untuk jawabannya nomor 5 ini adalah yang bagian B, yakni korban tewas berjumlah 50 orang pada banjir bandang di Papua. Hal ini sudah sesuai dengan teks. Kemudian nomor 6, terkait teks soal nomor 5, kata bandang pada bacaan soal memiliki arti titik-titik. Nah, kata bandang di sini sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah besar. Jadi jawabannya adalah yang bagian A. Dilanjut untuk bagian nomor 7. Kalimat yang sudah disediakan ini berbeda. Kemudian untuk pertanyaannya adalah kata yang tepat pada teks titik-titik di atas adalah. Nah, karena di sini di bagian teksnya ada kalimat yang rampung, maka harus kita lengkapi. Teman-teman boleh di-pause dulu videonya untuk membaca terlebih dahulu soalnya. Nah, untuk kata yang rampung ini yang paling tepat jawabannya adalah yang bagian A, yakni integratif. Kenapa bisa integratif? Karena di sini berkaitan dengan pemerintahan, sehingga yang tepat adalah integratif, yakni suatu hal yang berkaitan dengan lembaga kepemerintahan. Lalu untuk nomor 8, di sini ada sebuah kalimat, Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan Syekh Maghribi. Sebagian masyarakat titik-titik kakek bantal. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kata yang tepat pada teks titik-titik di atas adalah. Nah, poin pertanyaannya yakni kita harus melengkapi bagian kalimat yang rampung. Nah, untuk jawabannya adalah yang bagian C, yakni menyebut. Untuk selanjutnya nomor 9, jika dia berharap menjadi seorang santri ahli di bidang fikih dan nahwu yang titik-titik,
dia harus belajar keras di pesantren dan membaca kitab kuning berjam-jam untuk mendapatkan keterampilan dan pengalaman. Nah, di sini sama seperti nomor sebelumnya, yakni harus melengkapi bagian yang rampung. Nah, untuk jawabannya adalah yang bagian A, yakni pandai. Kenapa bisa pandai? Karena makna dari pandai sendiri adalah cepat menangkap pelajaran. Karena di sini yang dibahas adalah yang bagian bidang fikih dan nahwu, yang dimana keduanya adalah bagian dari sebuah pelajaran. Maka kata pandai di sini adalah kata yang paling tepat. Kita lanjut, teman-teman boleh dibaca kalimatnya dan ditemukan bagian kalimat yang belum rampung karena pertanyaannya masih sama, yakni kata yang tepat pada teks titik-titik di atas adalah, untuk jawabannya yakni yang bagian A, yaitu di koreografi, karena artinya adalah sebuah seni yang menciptakan dan merubah bagian tari. Karena di sini berkaitan dengan tari, maka jawabannya adalah yang bagian A ini yang paling tepat. Untuk nomor 11 sama, masih ditugaskan untuk melengkapi bagian yang belum rampung. Jadi silakan teman-teman baca. Dan untuk jawabannya di 11 ini adalah yang bagian fasih. Karena ini berkaitan dengan sebuah keterampilan berbicara, maka jawaban yang paling tepat adalah yang fasih atau yang bagian C. Masih sama halnya dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya. Silakan teman-teman baca, kemudian temukan bagian yang masih belum lengkap dan harus dilengkapi. Nah, untuk jawabannya di nomor 12 ini adalah pemicu. Karena di sini kita membicarakan soal penyakit dan pemicu maknanya adalah sesuatu hal yang menjadi penyebab. Sedangkan untuk soal nomor 13 ini kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya, tetapi di sini ada dua bagian yang harus kita lengkapi. Maka pilihan jawabannya pun ada dua. Silakan teman-teman baca dan disimak dengan baik. Setelah itu temukan yang kurang lengkap kalimatnya dan satu jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik di atas agar kalimat tersebut menjadi lengkap adalah untuk nomor 13 ini yang bagian B, yakni 1 dan 2. Yang pertama itu prestasi dan yang kedua 3 atau kompetisi. Setelah ini pertanyaan selanjutnya pasti masih sama sampai dengan nomor 18. Jadi kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu, kemudian menemukan bagian mana yang kurang lengkap dan yang harus dilengkapi. Kemudian untuk nomor 14 ini jawabannya adalah yang bagian C, yakni 2 dan 3. Poinnya adalah bagian rentan dan juga cenderung, karena di sini berkaitan dengan suatu hal yang sering digantikan oleh sebuah mesin, khususnya di bagian pekerjaan manusia. Kita lanjut ya, untuk soal nomor 15 ini yang menjadi jawaban tepat adalah yang bagian D, yakni 2 dan 4. Poinnya adalah sumbu dan aksis, karena di sini makna dari sumbu dan aksis itu adalah suatu hal yang menjadi titik pusat atau menjadi poros. Kemudian untuk nomor 16 masih sama. Yang menjadi jawaban tepat adalah yang bagian C, yakni poin kedua dan ketiga. Poin kedua adalah pengkajian, poin ketiga adalah penelitian. Kenapa bisa bagian ini jawabannya? Karena di teks yang sudah disediakan itu membahas tentang sebuah keilmuan. Biasanya sebuah keilmuan itu bisa berkembang apabila ada sebuah pengkajian dan penelitian secara terus-menerus. Di nomor 17 ini yang menjadi jawaban yang paling tepat adalah yang bagian A, yakni poin 1 dan 2. Poin 1 bagian perdebatan dan poin 2 adalah perselisihan. Karena biasanya ketika kita tidak berhati-hati ketika bermedia sosial, maka yang timbul adalah sebuah perdebatan dan perselisihan dari setiap pihak yang memiliki pemahaman berbeda. Soal yang bagian paling akhir masih sama, kemudian yang menjadi jawaban paling tepat adalah yang bagian C, yakni poin ke-1 dan ke-4. Poin ke-1 adalah mempersulit dan poin ke-4 adalah memperbudak. Kenapa bisa ini jawabannya? Karena teknologi pun bisa menyusahkan atau mempersulit manusia apabila manusia itu tidak memahami dengan betul. Kemudian teknologi juga bisa memperbudak manusia apabila manusia tersebut suka terlena dengan kecanggihan teknologi. Sekian untuk pembahasan
kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh sampaikan lewat kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah kita bahas tadi secara bersama bisa menambah ilmu pengetahuan baru untuk kalian dan tentunya membawa manfaat untuk kita semua. Atas segala kekurangannya, aku ucapkan mohon maaf dan aku akhiri dengan senang hati. Aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah menonton dengan baik.